Namaku Arga. Jika dilihat dari luar, hidupku mungkin tampak sempurna. Pekerjaan mapan, rumah cukup besar di pinggir kota, dan rutinitas yang rapi tanpa banyak gangguan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa kupungkiri. Kesepian. Sejak perceraian 2 tahun lalu, rumah ini terasa seperti bangunan kosong yang hanya diisi suara langkah kakiku sendiri. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan hangat saat malam. Hanya suara televisi yang sering kali kubiarkan menyala tanpa benar-benar kutonton. Aku terbiasa bangun pagi, berangkat kerja, pulang larut, lalu mengulang siklus yang sama keesokan harinya. Tidak ada yang benar-benar berubah. Bahkan waktu terasa berjalan tanpa makna. Hingga suatu hari, atas saran seorang teman, aku memutuskan untuk mempekerjakan seseorang untuk membantu mengurus rumah. Katanya, setidaknya rumah akan terasa lebih hidup. Dan disitulah aku pertama kali bertemu dengan Lila. Dia datang dengan penampilan sederhana, baju yang rapi tapi tidak mencolok, rambut panjang yang diikat seadanya, dan wajah yang sulit dijelaskan. Bukan hanya cantik, tapi ada ketenangan dalam ekspresinya, seolah ia sudah melewati banyak hal dalam hidup. Saat pertama kali menatap matanya, aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti melihat seseorang yang menyimpan cerita panjang, tapi memilih untuk diam. "Nama saya Lila, Pak," ucapnya pelan waktu itu, dengan suara yang lembut tapi jelas. Aku hanya mengangguk singkat, mencoba bersikap profesional. Bagiku, ini hanya hubungan kerja biasa, tidak lebih. Hari-hari pertama berjalan normal. Lila bekerja dengan cekatan dan tidak banyak bicara. Ia tahu kapan harus hadir dan kapan harus menghilang, seolah memahami ritme hidupku tanpa perlu dijelaskan. Rumah yang biasanya berantakan karena aku terlalu lelah untuk merapikan, kini selalu bersih saat aku pulang. Meja makan yang dulu kosong kini sering terisi makanan hangat, meskipun aku sering hanya menyentuhnya sedikit. Tapi yang paling terasa bukanlah perubahan fisik rumah itu, melainkan suasananya. Ada kehangatan yang perlahan muncul, hal kecil seperti suara piring di dapur, aroma masakan sederhana, atau bahkan langkah kaki ringan di pagi hari menjadi sesuatu yang entah kenapa membuatku merasa tidak sendirian. Aku mulai memperhatikan Lila lebih dari yang seharusnya. Bukan dalam arti yang salah, tapi lebih kepada rasa penasaran. Ia jarang berbicara tentang dirinya. Setiap kali kutanya asalnya, keluarganya, atau masa lalunya, ia selalu menjawab singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Ada satu kebiasaan kecil yang mulai kusadari. Setiap aku pulang malam, secapek apapun aku, selalu ada secangkir kopi hangat di meja. Tidak pernah terlalu manis, tidak pernah terlalu pahit. Pas, seolah ia tahu tanpa perlu bertanya. "Terima kasih," kataku suatu malam. Lila hanya tersenyum kecil. "Sudah biasa, Pak." Tapi bagiku, itu bukan hal biasa. Malam-malam berikutnya, aku mulai duduk lebih lama di ruang tamu. Kadang hanya untuk menikmati kopi itu, kadang hanya untuk mendengar suara aktivitas kecil dari dapur. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu momen-momen itu. Aku, yang dulu selalu ingin cepat mengakhiri hari, kini justru memperlambat langkah saat pulang. Suatu malam aku pulang lebih cepat dari biasanya. Hujan baru saja turun, menyisakan udara dingin yang menusuk. Saat membuka pintu, aku melihat Lila sedang berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang tidak biasa. Seperti takut. "Ada apa?" tanyaku spontan. Ia terkejut, lalu buru-buru menunduk. "Tidak apa-apa, Pak." Tapi aku tahu itu bukan jawaban yang jujur. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan Lila yang tenang dan teratur, tapi Lila yang rapuh. Dan entah kenapa, pemandangan itu membuat sesuatu dalam diriku terusik. Sejak saat itu, pikiranku tidak lagi setenang biasanya. Aku mulai menyadari bahwa kehadiran Lila bukan lagi sekadar membantu pekerjaan rumah. Ia telah menjadi bagian dari rutinitasku, dari hariku, dari kesepianku yang perlahan memudar. Dan tanpa kusadari, aku mulai melewati batas yang seharusnya tetap kujaga. Aku belum tahu saat itu bahwa perasaan kecil yang tumbuh diam-diam ini akan membawaku pada satu malam yang mengubah segalanya. Malam di mana aku membuat keputusan yang kupikir sederhana, namun ternyata menjadi awal dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya malam itu, seolah langit sedang meluapkan sesuatu yang tak mampu lagi ditahannya. Angin sesekali menghantam jendela, menciptakan suara berderak yang membuat suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi di tangan, tapi pikiranku tidak benar-benar di situ. Sejak melihat ekspresi Lila sore tadi,
ada kegelisahan yang terus menggangguku. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah tergesa dari arah dapur. Tidak seperti biasanya yang ringan dan tenang, langkah itu terdengar panik. Aku menoleh, dan di sanalah dia, Lila, berdiri dengan wajah pucat, matanya terlihat gelisah, bahkan sedikit berkaca-kaca. "Pak," suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku langsung berdiri. "Ada apa?" Ia ragu sejenak, seolah menimbang apakah harus bicara atau tidak. Tapi kemudian, suara petir menggelegar keras, membuatnya refleks menutup telinganya dan mundur selangkah. "Aku takut, Pak," katanya akhirnya, nyaris berbisik. Itu bukan sekadar takut biasa. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Ketakutan itu nyata, dalam, dan seperti sudah lama ia simpan sendiri. "Takut karena petir?" tanyaku, mencoba memahami. Ia menggeleng pelan. "Bukan cuma itu." Kalimatnya menggantung. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat dadaku terasa berat. "Aku tahu, ini bukan lagi soal hal sepele. Kalau kamu tidak nyaman di kamar belakang," aku berhenti sejenak, mencoba memilih kata. "Kamu bisa tidur di kamar depan, lebih dekat ke sini." Ia menatapku, seolah tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Tapi tatapannya masih menyimpan keraguan. "Tidak apa-apa, Pak, saya tidak mau merepotkan." "Ini bukan soal merepotkan," jawabku cepat, mungkin terlalu cepat. "Rumah ini terlalu besar untuk ditinggali sendirian dalam keadaan seperti ini." Kalimat itu keluar begitu saja, tapi setelah kuucapkan, aku sadar, mungkin aku tidak hanya berbicara tentang dia. Lila akhirnya mengangguk pelan. Aku menyiapkan kamar depan untuknya, sederhana, tapi cukup nyaman. Saat aku hendak kembali ke ruang tamu, tiba-tiba listrik padam. Rumah langsung gelap gulita, hanya sesekali disinari kilatan petir dari luar. Dan dalam sekejap, suasana berubah. Aku mendembar napas Lila yang mulai tidak teratur. Bahkan dalam gelap, aku bisa merasakan kepanikannya. "Pak," suaranya gemetar. Aku mendekat, mencoba menenangkannya. "Tidak apa-apa. Hanya listrik padam sebentar," tapi ia tidak menjawab. Justru, tanpa diduga, ia meraih lenganku. Sentuhan itu dingin, tapi penuh ketakutan. Aku terdiam. Ini bukan lagi hubungan majikan dan pekerja. Ini adalah dua orang yang sama-sama terjebak dalam malam yang terlalu sunyi dan terlalu jujur. "Aku tidak bisa sendirian," katanya pelan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam situasi ini yang terasa salah, tapi sekaligus sulit untuk ditolak. Aku tahu seharusnya aku menjaga jarak. Aku tahu seharusnya aku tidak membiarkan ini terjadi. Tapi pada akhirnya, aku menghela napas panjang dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa di sini saja, di ruang tamu. Aku juga belum tidur." Kami duduk berdampingan, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Hujan masih turun, petir masih sesekali menggelegar, tapi perlahan suasana menjadi lebih tenang. Dan entah bagaimana, percakapan mulai mengalir. Tentang hal-hal kecil, tentang masa lalu yang samar, tentang rasa takut yang selama ini disimpan masing-masing. Untuk pertama kalinya, Lila mulai membuka diri. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatku menyadari. Dia bukan sekadar perempuan sederhana yang bekerja di rumahku. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Sesuatu yang besar. Dan malam itu, tanpa kusadari, aku telah melangkah terlalu jauh. Karena keputusan untuk membiarkannya tetap di dekatku, bukan hanya mengubah hubungan kami, tapi juga membuka pintu bagi masalah yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata. Rumah ini masih sama, rutinitas masih berjalan seperti biasa. Tapi suasana di dalamnya tidak lagi netral. Lila menjadi lebih pendiam. Bukan pendiam seperti sebelumnya yang tenang dan terkendali, tapi pendiam yang seolah menyembunyikan sesuatu yang berat. Ia masih melakukan pekerjaannya dengan baik, masih menyiapkan kopi seperti biasa, masih tersenyum kecil setiap kali aku berbicara. Tapi senyum itu kini terasa dipaksakan. Dan aku justru semakin tidak tenang. Setiap kali melihatnya, bayangan malam itu terus berulang di kepalaku. Tatapannya, suaranya yang gemetar, dan caranya menggenggam lenganku seolah aku satu-satunya tempat ia bisa bertahan. Aku mencoba bersikap normal, berusaha mengembalikan semuanya seperti dulu.
Tapi semakin aku mencoba, semakin jelas bahwa batas itu sudah terlewati. Hingga suatu sore, semuanya mulai retak. Aku pulang lebih cepat, berniat menyelesaikan pekerjaan di rumah. Tapi saat memasuki dapur, aku berhenti. Lila berdiri membelakangiku, bahunya bergetar pelan. Ia menangis. Aku jarang melihatnya seperti ini, bahkan bisa dibilang tidak pernah. Lila, panggilku hati-hati. Ia langsung terkejut dan cepat-cepat mengusap air matanya. Maaf Pak, saya cuma... Kamu kenapa? Potongku pelan, tapi tegas. Ia diam, terlalu lama diam. Dan justru itu yang membuatku semakin yakin. Ini bukan hal kecil. Ada yang ganggu kamu? Tanyaku lagi. Ia menggeleng, tapi kali ini terlalu cepat, tidak meyakinkan. Aku melangkah lebih dekat. Kalau ada masalah, kamu bisa bilang. Kamu tidak sendirian di sini. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi begitu terucap, aku sadar maknanya lebih dalam dari yang seharusnya. Lila menunduk, tangannya mengepal, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Aku tidak bisa, Pak, katanya lirih. Nada suaranya membuat dadaku terasa sesak. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal-hal kecil yang sebelumnya aku abaikan. Teleponnya yang sering berdering lalu dimatikan dengan cepat. Tatapannya yang selalu gelisah setiap kali mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Dan beberapa kali, aku melihatnya mengintip dari balik tirai, seolah memastikan sesuatu. Ini bukan ketakutan biasa. Ini seperti dia sedang dikejar. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Malam itu, aku sedang duduk sendiri ketika terdengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku berdiri. Jarang sekali ada tamu malam-malam seperti ini. Aku berjalan mendekat, tapi sebelum sempat membuka pintu, Lila tiba-tiba muncul dari belakang dan menahan lenganku. "Jangan dibuka, Pak," bisiknya cepat. Aku menoleh. Wajahnya pucat, jauh lebih pucat dari malam hujan itu. "Kenapa?" Ia tidak langsung menjawab, tapi dari cara tangannya bergetar, aku tahu dia mengenali siapapun yang ada di balik pintu itu. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Lila," kataku pelan tapi tegas. "Siapa di luar?" Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang benar-benar dalam di matanya. Orang itu, suaranya hampir tak terdengar. Dia tidak boleh tahu aku di sini. Dunia seolah berhenti sejenak. Semua potongan kecil yang selama ini terasa aneh, tiba-tiba mulai tersusun. Dan aku, yang awalnya hanya ingin membantu seseorang melewati malam yang sulit, kini terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang membuatku harus memilih, mundur dan menyelamatkan diri sendiri, atau melangkah lebih jauh, masuk ke dalam masalah yang bahkan belum sepenuhnya kupahami. Dan entah kenapa, aku tahu aku tidak akan bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Ketukan di pintu itu berubah menjadi gedoran, keras, memaksa, seolah orang di luar sana tahu bahwa kami sedang berusaha diam. Aku dan Lila saling menatap. Napasnya memburu, tangannya masih mencengkram lenganku erat, seakan jika ia melepaskan, semuanya akan runtuh saat itu juga. "Pak, tolong," suaranya bergetar, nyaris pecah. "Jangan buka." Gedoran itu semakin keras. "Lila, aku tahu tamu di dalam." Suara laki-laki itu menggema menembus pintu, membuat bulu kuduku merinding. Itu bukan suara orang yang sekadar mencari. Itu suara seseorang yang menuntut. Aku menelan ludah. Situasi ini sudah di luar kendaliku. "Siapa dia?" bisikku cepat. Lila menggeleng. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Masa laluku yang tidak pernah benar pergi. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari suara di luar pintu. Gedoran kembali terdengar, kali ini disertai tendangan yang membuat gagang pintu bergetar. Aku tidak punya banyak waktu. Pilihan itu datang begitu cepat, terlalu cepat. Aku bisa saja membuka pintu, menyerahkan semuanya, dan mengakhiri ini sekarang. Atau aku bisa melindunginya dengan risiko yang bahkan belum bisa kubayangkan. Aku menatap Lila. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar tak berdaya. Dan saat itu juga, aku tahu jawabanku. "Masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Jangan keluar apapun yang terjadi," kataku tegas. "Tapi Pak, percaya sama aku." Ia ragu, tapi akhirnya mengangguk dan berlari ke dalam, meninggalkanku sendirian, menghadapi suara di balik pintu itu.
Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana. Tatapannya tajam, senyumnya tipis, tapi penuh ancaman. Akhirnya dibuka juga. Katanya santai, seolah ini kunjungan biasa. "Kamu siapa?" Tanyaku dingin. Ia tertawa kecil. "Saya, seseorang yang punya urusan dengan perempuan di rumah ini." Aku tidak menjawab. Panggil dia. Lanjutnya, "Atau kamu mau masalah ini jadi lebih panjang? Apa maumu?" Ia mendekat sedikit, cukup untuk membuatku mencium aroma rokok dan sesuatu yang tidak menyenangkan. "Dia punya sesuatu yang bukan miliknya," katanya pelan, "dan saya hanya ingin mengambil kembali dengan cara yang baik." Nada suaranya membuatku yakin tidak ada cara baik dalam semua ini. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," jawabku tegas. Wajahnya berubah, senyumnya menghilang. "Jangan sok jadi pahlawan," desisnya. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kalimat itu menusuk. Untuk sesaat, aku ragu. Bagaimana jika semua ini benar? Bagaimana jika Lila menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kubayangkan? Tapi kemudian aku teringat tatapannya malam itu. Ketakutannya. Tangannya yang gemetar. Tidak. Itu bukan kepura-puraan. "Aku tidak peduli," kataku akhirnya. "Dia tidak akan keluar." Hening sejenak. Lalu pria itu tersenyum lagi. Kali ini lebih dingin. "Baiklah," katanya sambil mundur perlahan. "Kalau begitu, kita lihat saja seberapa lama kamu bisa melindunginya." Ia pergi. Tapi anehnya, justru itu yang membuatku semakin tidak tenang. Karena ancaman yang sebenarnya bukan yang datang dengan amarah, melainkan yang pergi dengan senyuman. Aku menutup pintu perlahan. Tubuhku terasa lemas, tapi pikiranku justru berputar semakin cepat. Ini belum selesai. Bahkan, ini baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Semua usahaku untuk melindungi Lila mungkin tidak akan pernah cukup. Dan jika aku salah langkah sedikit saja, aku bisa kehilangan segalanya. Malam itu tidak benar-benar berakhir. Setelah pria itu pergi, suasana rumah justru terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Heningnya bukan lagi menenangkan, melainkan menekan, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut. Aku berdiri lama di depan pintu, mencoba memastikan dia benar-benar pergi. Tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Orang seperti dia tidak akan berhenti begitu saja. "Pak," suara Lila terdengar pelan dari dalam kamar. Aku berbalik, lalu berjalan mendekat. Saat pintuku buka, ia langsung menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. "Dia sudah pergi?" tanyanya lirih. "Untuk sekarang," jawabku jujur, "tapi dia akan kembali." Lila menunduk. Baunya turun, seolah harapan kecil yang sempat muncul kini runtuh lagi. "Aku tidak mau Bapak terlibat lebih jauh," katanya pelan. "Ini semua salahku. Aku yang harus menyelesaikannya." Aku menggeleng. Masalahnya sekarang bukan cuma soal kamu. Dia sudah datang ke rumah ini. Artinya dia juga mengancam hidupku. Ia terdiam. Aku menarik napas panjang. "Sudah cukup kamu lari dari ini semua, Lila. Kalau kita terus menghindar, dia akan terus mengejar." "Lalu aku harus apa?" Suaranya hampir putus. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehilangan arah. Dan disitulah aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. "Kita hadapi," kataku tegas. Lila mengangkat wajahnya. "Hadapi? Apapun yang dia inginkan, apapun yang kamu sembunyikan, kita selesaikan, tapi bukan dengan ketakutan." Ia terlihat ragu, sangat ragu. Namun kali ini, aku tidak memberinya ruang untuk mundur lagi. "Kamu harus jujur sama aku sekarang," lanjutku. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Hening beberapa detik. Lalu akhirnya, Lila mulai bicara. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang pria itu yang pernah menjadi bagian hidupnya, tentang kesalahan yang pernah ia lakukan karena terpaksa, dan tentang sesuatu yang kini menjadi alasan pria itu terus mengejarnya. Bukan sekadar uang, bukan sekadar dendam, tapi sebuah bukti, sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya jika jatuh ke tangan yang salah. Aku terdiam mendengarnya, banyak hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan untuk sesaat, aku hampir goyah. Tapi kemudian aku sadar, yang kulihat di depanku bukan masa lalunya, melainkan seseorang yang sedang berusaha bertahan.
Kita laporkan, kataku akhirnya. Lila langsung menggeleng. Tidak bisa. Dia punya koneksi. Kalau kita salah langkah, justru kita yang hancur. Aku tersenyum tipis. Berarti kita tidak boleh salah langkah. Hari-hari berikutnya menjadi pertaruhan. Aku membantu Lila mengumpulkan bukti, menyusun kronologi, dan mencari celah untuk melindungi dirinya secara hukum. Kami tidak lagi hanya bersembunyi, kami mulai bergerak. Tekanan datang silih berganti. Pesan ancaman, panggilan misterius, bahkan seseorang sempat mengawasi rumah dari kejauhan. Tapi kali ini, kami tidak mundur. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang. Dengan bukti yang cukup dan bantuan pihak berwenang, kami berhasil menjebak pria itu. Semua ancamannya, semua perbuatannya, terbongkar dalam satu waktu. Dan saat ia akhirnya ditangkap, untuk pertama kalinya aku melihat Lila menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia bebas, benar-benar bebas. Hari itu, beban yang selama ini menghantuinya runtuh begitu saja. Dan di tengah semua itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak hanya berhasil melindunginya, aku juga berhasil menyelamatkan diriku sendiri dari kehidupan yang selama ini kosong tanpa arah. Namun, yang tidak kusadari saat itu, perjuangan ini belum benar-benar selesai. Karena ada satu hal terakhir yang harus kami hadapi. Perasaan yang tumbuh di antara kami sejak malam itu. Setelah semuanya berlalu, rumah ini kembali tenang. Tidak ada lagi gedoran di pintu tengah malam, tidak ada lagi tatapan penuh ancaman dari orang asing, dan tidak ada lagi suara telepon yang membuat jantung berdebar tak karuan. Tapi, anehnya, justru ketenangan itu menghadirkan kegelisahan yang berbeda. Aku duduk di ruang tamu seperti biasa, dengan secangkir kopi di tangan. Aroma yang dulu terasa sederhana, kini justru membawa banyak kenangan. Tentang malam hujan itu, tentang ketakutan, tentang keputusan-keputusan yang mengubah segalanya. Dan tentang Lila. Ia masih di rumah ini, masih melakukan hal-hal kecil yang dulu kulihat sebagai rutinitas biasa. Menyapu, memasak, menyiapkan kopi. Tapi kini, setiap gerakannya terasa memiliki makna yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar pembantuku, melainkan seseorang yang telah melalui badai bersamaku. Namun, justru disitulah letak masalahnya. Hubungan ini tidak lagi sederhana. Aku tahu, ada batas yang dulu pernah kulanggar. Dan kini, aku berdiri di titik di mana aku harus menentukan. Apakah aku akan mengabaikan semua yang telah terjadi dan kembali pada peran masing-masing, atau menghadapi kenyataan yang lebih rumit. Suatu malam, aku memanggilnya. Lila, bisa kita bicara sebentar? Ia mengangguk pelan, lalu duduk di hadapanku. Ada jarak di antara kami, bukan secara fisik, tapi sesuatu yang terasa lebih dalam. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanyaku. Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Saya belum tahu, Pak. Jawabnya jujur. Mungkin saya harus pergi, memulai hidup baru. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Pergi, ulangku pelan. Ia menunduk. Semua ini sudah terlalu jauh. Saya tidak mau jadi beban di hidup Bapak. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa takut. Bukan karena ancaman, bukan karena bahaya, tapi karena kemungkinan kehilangan. Kamu bukan beban, kataku tegas. Ia terdiam. Sejak kamu datang ke rumah ini, semuanya berubah. Lanjutku. Mungkin awalnya aku tidak sadar, tapi sekarang aku tahu. Lila perlahan mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa kembali ke hidupku yang dulu, kataku jujur. Dan aku tidak ingin kamu pergi. Hanya karena kita takut menghadapi apa yang sebenarnya kita rasakan. Hening. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Apa Bapak yakin? Bisiknya. Aku tersenyum kecil, meski hatiku berdebar. Tidak. Jawabku jujur. Tapi, untuk pertama kalinya, aku ingin mencoba sesuatu tanpa rasa aman. Air mata Lila jatuh. Tapi kali ini, bukan karena takut. Perlahan, ia mengangguk.
Dan disitulah aku sadar, kadang kebahagiaan tidak datang dari hidup yang sempurna, tapi dari keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan bersama seseorang. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Kami harus belajar ulang tentang batas, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana membangun sesuatu yang sehat dari awal yang tidak biasa. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak lagi sendiri. Kini, setiap malam tidak lagi terasa sepi. Bukan karena suara atau kehadiran fisik semata, tapi karena ada rasa saling memahami yang tumbuh perlahan, menggantikan kekosongan yang dulu begitu dalam. Dan jika aku mengingat kembali malam itu, malam yang kupikir sebagai kesalahan terbesar dalam hidupku, aku justru melihatnya sebagai titik balik. Karena dari kehilafan itu, aku belajar satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu tentang benar atau salah, tapi tentang pilihan dan keberanian untuk bertanggung jawab atasnya. Dan malam itu, aku memang membuat pilihan. Pilihan yang mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak menyesal.